Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Wijayanti. Saya dari kelas A27 dengan nomor NIM 2281131323. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi moderasi beragama di Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin. Moderasi beragama adalah cara pandang dan cara kita bersikap tegas dalam menghargai dan menyikapi perbedaan keberagaman agama dan juga perbedaan ras, suku, budaya, adat istiadat, dan juga etis agar dapat menjaga kesatuan antar umat beragama serta memelihara kesatuan NKRI. Moderasi beragama berbasis pesantren merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pesantren dalam menanamkan nilai-nilai Islam moderat pada santri dan masyarakat. Dalam hal ini, terdapat upaya-upaya untuk menancapkan pembelajaran pesantren kepada ciri-ciri moderasi beragama sebagai berikut. Yang pertama yaitu, seorang santri harus memiliki sikap tawasud atau mengambil jalan tengah, karena setiap kali membicarakan sesuatu yang terdapat pro dan kontra, seorang santri itu diajarkan mempunyai sikap mediat atau mengambil jalan tengah. Yang kedua yaitu, seorang santri harus bersikap i'tidal, sikap tegak lurus, yaitu suatu kebiasaan untuk bersikap objektif berdasarkan dengan ukuran yang diterima bersama. Ketiga yaitu, seorang santri harus bersikap toleran atau ramah terhadap perbedaan. Karena kita tahu bahwa santri itu berasal dari beragam latar belakang budaya, berbagai pulau, berbagai latar belakang pekerjaan orang tua, dan juga sehingga setiap santri itu bisa menampilkan ekspresi yang berbeda-beda, cara makannya, cara berpakaiannya, cara berbicara, dan seterusnya. Maka, sikap toleran itu sangat penting sekali dalam kehidupan santri sehari-hari dalam pondok pesantren. Maka dari itu, keramahan terdapat perbedaan itu menjadi kunci yang ketiga yang diharapkan tumbuh di kalangan para santri secara baik lagi di era sekarang. Seorang santri di pondok pesantren Raudhatul Thalibin diajari untuk selalu bersikap toleran kepada sesama, karena kebanyakan dari mereka berasal dari beberapa kota yang berbeda-beda sehingga memiliki banyak perbedaan-perbedaan di antara mereka. Oleh karena itu, setiap santri harus memiliki jiwa yang toleran atau menghargai sesama santri yang lainnya. Keempat yaitu musyawarah. Di pesantren, para santri itu biasanya berembuk mulai dari urusan pribadi, urusan kamar, urusan kelas, dan juga urusan madrasah. Sehingga pesantren membiasakan dan melatih santri-santrinya itu untuk mengambil tanggung jawab dalam urusan tersebut melalui musyawarah. Misalnya itu mulai dari masalah sehari-hari sampai pada masalah keagamaan. Praktek musyawarah ini itu biasanya disebut dengan basul masail. Yang kelima yaitu kebiasaan untuk islah. Seorang santri harus selalu menjaga kebaikan dan kedamaian kepada sesama santri lainnya. Karena dalam pondok pesantren dengan jumlah santri yang begitu banyak, mereka harus bisa menemukan kebersamaan yang utuh, maka mereka itu harus dibiasakan atau dilatih untuk merundingkan kepentingan dan kebutuhan. Yang keenam yaitu anti kekerasan. Ciri ini merupakan bagian tersendiri di pesantren, sehingga para santri dikenalkan dengan ihwal ekspresi yang dapat meredam gejolak emosi yang biasanya bisa memicu sikap kekerasan. Di antara metodenya yaitu dengan adanya kesenian rebana atau hadroh, karena para santri ini dapat berlatih multisensoriknya. Dan hal semacam ini itu bisa mencegah kekerasan di pondok pesantren. Selain itu, di pondok pesantren juga dilarang adanya bullying, karena hal tersebut dapat memicu atau mengganggu mental para santri. Yang terakhir yaitu ramah terhadap budaya. Seorang santri harus mempunyai sikap ramah terhadap budayanya, karena sikap ini merupakan ciri khas pesantren. Misalnya pesantren-pesantren di Jawa selama ini dikenal dengan ramah dengan budaya dan kearifan lokal masyarakat Jawanya. sehingga mereka itu bisa ramah juga terhadap budaya selain Jawa, karena memang menyadari ada santri-santri yang berasal dari budaya yang berbeda,
sehingga sikap ramah terhadap budaya ini harus dikedepankan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.